Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikriyah Munawwaroh, mahasiswi program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Determinan Sosial dan Lingkungan, Risiko Kejadian ISPA pada Balita di Permukiman Pertambangan Batubara Kabupaten Lahat. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Ice Andriani Liberty dan Ibu Dr. Rafiah Maharani Pulungan. Baik, adapun outline daftar isi yang akan saya bahas yaitu secara sistematis mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, penelitian terdahulu, kerangka teori dan kerangka konsep, definisi operasional hingga metode penelitian yang akan digunakan. Baik, pada latar belakang ini saya membahas ISPA masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas balita di dunia, yang dimana berdasarkan data WHO menunjukkan sekitar 14% kematian balita disebabkan oleh ISPA. Sementara di Indonesia sendiri, prevalensi ISPA pada balita masih cukup tinggi dan di Sumatera Selatan terjadi peningkatan kasus yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk Kabupaten Lahat sendiri sebagai wilayah pertambangan batubara memiliki risiko tambahan akibat paparan debu tambang, kondisi rumah yang kurang sehat, serta perilaku keluarga yang belum optimal dalam pencegahan ISPA. Di mana kondisi ini juga menunjukkan bahwa ISPA bukan hanya persoalan medis tetapi juga masalah lingkungan dan sosial yang kompleks. Baik, adapun rumusan masalah dan tujuan umumnya yaitu untuk rumusan masalahnya sendiri dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan faktor yang menjadi determinan risiko kejadian ISPA pada balita di permukiman pertambangan Kabupaten Lahat. Untuk tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor determinan sosial dan lingkungan yang berhubungan dengan risiko kejadian ISPA pada balita di wilayah tersebut. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan karakteristik balita seperti usia, jenis kelamin, riwayat ISPA dengan kejadian ISPA, serta faktor keluarga seperti urutan kelahiran, pemberian ASI eksklusif, status imunisasi, pendidikan orang tua, dan pekerjaan orang tua. Di mana selain itu, penelitian ini juga menganalisis kualitas kesehatan lingkungan, akses dan pemanfaatan layanan kesehatan, serta melakukan analisis spasial sebaran kejadian ISPA berdasarkan jarak dari sumber polusi tambang. Baik, pada slide ini manfaat penelitiannya yaitu terutama manfaat bagi mahasiswa, yaitu penelitian ini menjadi sarana penerapan ilmu epidemiologi secara langsung. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat, manfaatnya yaitu penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan keilmuan kesehatan lingkungan. Manfaat penelitian bagi masyarakat yang dimana nantinya hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang faktor risiko ISPA pada balita sehingga dapat digunakan sebagai dasar upaya pencegahan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Desa Muara Maung dan juga Desa Telatang, Kabupaten Lahat. Untuk waktu penelitian ini itu direncanakan pada bulan November hingga bulan Desember tahun 2025. Untuk lingkup materinya sendiri yaitu mencakup determinan sosial dan lingkungan yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di kawasan permukiman pertambangan batubara. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulunya yaitu berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa kejadian ISPA pada balita berhubungan dengan kepadatan hunian, ventilasi rumah, paparan asap rokok, pengetahuan ibu, status gizi, serta tingkat pendidikan orang tua. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan sosial berperan penting terhadap kejadian ISPA, sehingga relevan dengan fokus penelitian yang akan saya gunakan pada penelitian saya sendiri. Untuk kerangka teorinya yaitu, kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan pendekatan segitiga epidemiologi yang memandang bahwa kejadian ISPA dipengaruhi oleh interaksi antara faktor host, faktor agen, dan juga faktor environment, di mana lingkungannya yang tidak sehat meningkatkan paparan agen penyakit, sedangkan kondisi balita yang rentan memperbesar risiko kejadian ISPA. Selanjutnya, untuk kerangka konsepnya yaitu, kerangka konsep pada penelitian ini adalah
menjelaskan bahwa faktor karakteristik balita dan faktor lingkungan diduga berhubungan dengan kejadian ISPA sebagai variabel dependen. Untuk hubungan tersebut dianalisis secara statistik untuk melihat kekuatan dan arah hubungannya. Definisi operasional yang dimana pada slide ini kejadian ISPA didefinisikan sebagai kondisi balita yang mengalami gejala atau telah didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan, di mana variabelnya itu berupa variabel usia, jenis kelamin, riwayat ISPA, anak ke atau urutan kelahiran, dan pemberian ASI eksklusif diukur melalui wawancara menggunakan kuesioner yang terstandar. Untuk definisi operasional yang kedua yaitu status imunisasi, tingkat pendidikan orang tua, status pekerjaan, kualitas kesehatan lingkungan, akses layanan kesehatan, serta tingkat pengetahuan ibu tentang ISPA juga diukur melalui kuesioner dengan pengelompokan kategori yang telah ditetapkan secara ilmiah. Selanjutnya, untuk metode penelitian yaitu metode penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Untuk populasi penelitiannya sendiri yaitu adalah ibu yang memiliki balita di desa Muara Mau dan juga desa Telatang. Untuk sampelnya sendiri diambil berdasarkan kriteria inklusi dan juga eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti sendiri. Selanjutnya yaitu pengolahan data yang dimana pengolahan data itu data yang diperoleh akan melalui tahapan editing, coding, tabulating, processing, dan cleaning agar data siap untuk dianalisis secara statistik. Analisis dan penyajian data yang dimana analisis data dilakukan melalui analisis univariat untuk melihat distribusi data, analisis bivariat untuk melihat hubungan antar variabel, analisis multivariat untuk mengetahui faktor determinan serta analisis spasial untuk memetakan sebaran kasus ISPA. Data yang akan disajikan yaitu dalam bentuk tabel dan juga narasi untuk diinterpretasi. Baik, demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan manfaat praktis bagi masyarakat. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.